Mengapa masa ini tuh disebut sebagai masa keemasan anak? Dan mengapa masa keemasan ini menjadi sangat penting bagi perkembangan anak? Dari teori dari Sigmund Freud yang menjelaskan bagaimana 5 tahun pertama tumbuh kembang anak ini adalah fase internalisasi nilai. Dan matematika itu ya angka gitu. Padahal kan sebenarnya tidak seperti itu konsep. Saya sedang ingin menguatkan bahwa PAUD kita juga penting untuk mengarah ke STEM yang baik gitu ya. Senang pagiku bertemu teman-temanku. Dunia PAUD penuh warna dan tawa. Mari berbincang seru sambil menggali ilmu di podcast PAUDpedia. Halo ayah, bunda, dan sobat PAUD, selamat datang kembali di podcast PAUDpedia. Bersama saya Ahmad Zaki Habibi. Dalam episode kali ini kita akan berdiskusi tentang urgensi PAUD dalam membangun sumber daya manusia yang unggul di Indonesia. Topik ini akan menjadi sangat menarik dan kita akan membahasnya secara lebih dalam bersama narasumber-narasumber yang luar biasa. Untuk itu, tetap saksikan podcast di PAUDpedia. Bersama kita telah hadir 2 narasumber, yaitu Ibu Vina Adriani. Beliau adalah seorang akademisi di Universitas Pendidikan Indonesia, Direktur Simeo Sesep, dan juga anggota ECED Council. Kemudian, juga hadir Ibu Rita Pranawati, tenaga ahli Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, dan juga sebagai komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia periode 2014 sampai dengan 2022. Selamat siang Ibu-Ibu. Selamat siang Mas Zaki. Terima kasih telah bergabung bersama podcast PAUDpedia. Semoga kabarnya baik ya. Terima kasih. Di segmen pertama ini kita akan membahas mengenai urgensi PAUD dalam membangun generasi emas yang unggul. Kalau saya pahami nih Ibu-Ibu, PAUD itu kan langkah awal ya bagi seorang anak tumbuh terus kemudian menjadi insan, nanti di masa depan akan menjadi insan yang utuh gitu ya. Nah Ibu Vina, sebelum kita membahas lebih jauh tentang masa depan tersebut, sepertinya perlu diingatkan kembali nih, sebenarnya apa itu PAUD? Karena masih ada beberapa miskonsepsi kelihatannya ya di masyarakat tentang PAUD. Silakan Ibu. Baik, terima kasih banyak Mas Zaki dan juga terima kasih kepada tim PAUDpedia yang sudah mengundang saya hari ini. Jadi ini satu pertanyaan yang mendasar tapi barangkali sangat penting untuk memastikan bahwa kita memiliki pemahaman yang sama dan juga pemahaman yang komprehensif mengenai apa yang sebetulnya kita maksudkan dengan pendidikan anak usia dini atau PAUD ini. Walaupun barangkali secara perundang-undangan definisi anak usia dini itu berusia 0 sampai 6 tahun, tapi kita juga tentu mengetahui banyak program-program yang telah diluncurkan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa transisi PAUD SD ini tetap bisa berjalan dengan lancar. Artinya memang penekanan kepada 8 tahun pertama perkembangan anak, saya pikir itu tetap menjadi sebuah kesepakatan bersama. Nah, hal yang juga barangkali perlu diperhatikan ketika kita berbicara tentang pendidikan anak usia dini, ini adalah sebuah layanan pendidikan yang sangat unik. Karena pada fase ini antara konsep pendidikan dan pengasuhan, atau kalau dalam bahasa Inggris kita menyebutnya education and caring, itu menjadi 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Pendidikan di sini berarti upaya-upaya yang terstruktur ditujukan untuk membangun kemampuan kognitif anak, sementara caring, pengasuhan, barangkali upaya-upaya yang lebih mengembangkan kepada aspek sosial emosional anak dan juga stimulasi yang sifatnya sosial emosi. Nah, integrasi antara kedua konsep ini sangat penting untuk memastikan bahwa layanan PAUD menstimulasi seluruh aspek perkembangan anak. Apakah itu aspek perkembangan kognitif, sosial, emosional, bahasa, moral, agama, dan juga hal-hal lain yang terkait dengan kesejahteraan dan well-being anak seperti kesehatan, pengasuhan, dan juga perlindungan. Jadi memang ini merupakan sebuah fase yang sangat penting di mana seluruh aspek tumbuh kembang anak ini perlu dioptimalisasikan. Demikian mungkin Mas Zaki. Wah, terima kasih banyak Bu Vina. Banyak sekali ya bahasan mengenai PAUD ini. Nah, tadi disebutkan bahwa ada usia 0 sampai 8 tahun, jadi di awal masa perkembangan anak ya. Dan biasanya ini disebut dengan masa emas, golden age gitu, atau masa keemasan. Apa sebetulnya pengertian dari masa emas ini, atau mengapa masa ini tuh disebut sebagai masa keemasan anak? Dan mengapa masa keemasan ini menjadi sangat penting bagi perkembangan anak? Jadi kalau boleh kita ilustrasikan
pendidikan kita itu seperti sebuah rumah, maka PAUD ini menjadi fondasinya. Artinya pada fase inilah akumulasi, internalisasi nilai-nilai, karakter ini akan diterima oleh anak. Sehingga informasi apapun yang diberikan kepada anak pada fase ini akan menetap dan menjadi bagian dari kepribadian anak di masa yang akan datang. Kemudian juga fase istilah dari golden age ini atau masa keemasan ini juga bisa dilihat dari perspektif yang lebih luas. Misalnya dari perspektif pembangunan. Bagaimana stimulasi-stimulasi yang diberikan pada anak usia dini, ini sudah banyak sekali kajian-kajian yang dilakukan baik di tingkat global maupun di tingkat nasional yang menunjukkan bahwa anak-anak yang mengikuti pendidikan anak usia dini atau anak-anak yang mendapatkan stimulasi yang optimal pada masa usia dini ini, mereka akan berkembang menjadi generasi yang lebih produktif, menjadi generasi yang lebih siap untuk berkompetisi, dan menjadi generasi yang siap memberikan kontribusi kepada masyarakat. Sehingga tentu saja kalau kita melihat dari perspektif pembangunan yang lebih luas, bagaimana anak-anak yang pernah mengikuti layanan pendidikan anak usia dini ini nanti akan menjadi bagian dari citizen atau warga negara yang bisa memberikan kontribusi positif. Sehingga tidak heran karena begitu pentingnya pendidikan anak usia dini dan stimulasi yang diterima oleh anak, secara global juga Sustainable Development Goals sudah mengisyaratkan bagaimana PAUD yang berkualitas sebagai salah satu indikator dari pembangunan global. Baik. Kita simpan diskusi terkait generasi emas di masa depan ya. Sekarang saya mau beralih ke Ibu Rita. Dari perspektif perlindungan anak, Bu, karena tadi Ibu Vina menjabarkan bagus sekali terkait pendidikan dan pengasuhan. Nah, sekarang dari perspektif perlindungan anak dan berdasarkan pengalaman Ibu, bagaimana sebetulnya PAUD dapat menjamin perlindungan kepada anak atau mungkin secara umum lebih besar memenuhi hak-hak bagi anak usia dini? Ya, terkait dengan pemenuhan hak anak untuk anak di PAUD begitu ya. Sebenarnya kalau berdasarkan prinsip pelindungan anak itu kan ada non-diskriminasi. Artinya setiap anak sebenarnya punya kesempatan yang sama, baik anak laki-laki maupun perempuan, tinggal dimanapun gitu ya. Itu sebenarnya kan pendidikan bermutu untuk semua seperti itu, dan anak-anak semuanya di Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan di PAUD tentunya. Prinsip yang kedua adalah kepentingan terbaik bagi anak. Nah, kepentingan terbaik bagi anak ini sering kan misalnya mendapatkan pendidikan di PAUD, dalam konteks tadi Tevina menyampaikan ada pendidikan dan pengasuhan, sebenarnya itu kan baik bagi anak. Karena sebenarnya kalau keluarga itu kan tidak ada standarisasi bagaimana dia mengajarkan dan seterusnya begitu ya. Tidak ada, bukan institusi yang paten sekali gitu ya yang mendapatkan standar untuk mengajarkan sesuatu. Nah, di PAUD sendiri kan sebenarnya itu ya ada Direktorat PAUD, tentu ada aturan-aturan yang melingkupinya. Maka sebenarnya orang tua kan sering berpikiran bahwa enggak penting lah anak ke PAUD gitu, karena saya bisa mengajar sendiri. Padahal sebenarnya itu adalah kepentingan terbaik bagi anak, bukan kepentingan terbaik menurut orang tua gitu ya. Menurut orang tua enggak penting mungkin secara biaya dan seterusnya, tapi sebenarnya itu adalah kepentingan terbaik bagi anak gitu. Dan fase golden age tadi yang disebut, fase emas itu kan tidak hanya soal pertumbuhan. Salah satu prinsip perlindungan anak itu kan memperhatikan tentang pertumbuhan dan perkembangan. Nah, yang paling sering luput kalau makan pasti diperhatikan, tinggi badan gitu. Tapi terkait perkembangan yang hari-hari ini kita juga banyak problem ya, ada delay speech dan seterusnya gitu ya. Yang itu sebenarnya tumbuh dan berkembang itu menjadi satu prinsip perlindungan anak yang penting gitu ya. Dan yang terakhir juga memperhatikan pendapat anak. Sekecil apapun itu penghargaan itu menjadi bagian yang penting untuk anak-anak diperhatikan, dan dia juga merasa menjadi bagian orang yang punya harkat dan martabat yang diperhatikan walaupun dia masih anak-anak. Nah, PAUD sendiri sebenarnya kan salah satu institusi yang menurut saya dia bisa menjadi agen untuk pemenuhan 4 klaster pemenuhan hak anak. Yang pertama adalah misalnya di PAUD kalau dia belum punya akte, dia sekolah PAUD sendiri bisa membantu guru-gurunya gitu ya. Karena akte adalah akses citizenship atau kewarganegaraan yang identitas yang paling dasar gitu ya. Kemudian juga dalam konteks keluarga dan pengasuhan,
guru dan institusi PAUD tentu bisa membridging gitu ya. Orang tua kan tidak semuanya mendapatkan informasi tentang pengasuhan gitu. Nah, disitulah sebenarnya termasuk tadi misalnya kalau ada tumbuh kembang yang bermasalah kan sebenarnya guru yang paling bisa memberikan informasi ini anaknya begini gitu ya, tindak lanjutnya nanti dengan pihak lain. Maka terkait hak pengasuhan itu menjadi penting, termasuk di dalamnya adalah hak pendidikan, kemudian juga perhatian pada kesehatan ya, itu menjadi bagian yang tak terpisahkan, termasuk bermain ya, memanfaatkan waktu luang itu menjadi edukasi yang penting gitu ketika anak-anak berada di PAUD. Mungkin itu Mas Zaki. Ya, terima kasih Bu. Mendengar jawaban dari Bu Vina, Bu Rita, saya juga masih ingin mungkin lebih lanjut berdiskusi tentang pemenuhan dari sisi penguatan karakter. Karena itu juga salah satu yang tadi Ibu Vina sebut ya, dengan pendidikan dan pengasuhan, pasti ada nilai-nilai yang perlu ditanamkan di anak usia dini sehingga nanti berkembang menjadi insan pembelajar sepanjang hayat gitu, yang utuh gitu. Nah, Ibu Rita, bagaimana? Apakah PAUD memiliki potensi untuk juga turut memperkuat pendidikan karakter gitu di dalam satuannya, sehingga nanti PAUD itu akan menghasilkan anak-anak yang memang bisa menjadi generasi emas di masa depan? Saya kira PAUD menjadi institusi yang sangat penting ya untuk pembuat pendidikan karakter gitu ya, mengajarkan tentang nilai. Mengapa? Setelah keluarga tadi saya sampaikan ya, keluarga ini banyak tapi standarnya akan beragam gitu ya. Sementara kalau di PAUD itu kan ada program-program yang bisa dilakukan gitu ya. Disitulah sebenarnya pendidikan nilai dan pendidikan karakter itu menjadi bagian yang tak terpisahkan. Tentu hari-hari ini ketika kita sering ke masyarakat, kalau kita tanya sebenarnya yang mengasuh anak-anak kita itu siapa, orang tua apa gawai gitu kan. Jawaban yang paling sering adalah sampai SMA itu sekarang kan anak-anak lebih senang dengan gawai dan lebih sering dengan gawai. Mereka mendapatkan banyak nilai, banyak karakter itu dari gawai. Sementara ketika anak ada di sekolah itu kan menjadi koreksi, menjadi validasi terhadap sebenarnya nilai yang paling penting itu apa, karakter yang paling penting itu apa gitu ya. Dan kelihatannya karakter ini juga bisa menjadi modal ya untuk pembentukan generasi emas itu, gimana Bu Vina? Betul, ya jadi mungkin saya sangat sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bu Rita, bahwa memang PAUD ini memiliki potensi yang luar biasa. Dia bisa menjadi lembaga pertama barangkali yang memperkenalkan anak dengan nilai-nilai karakter. Tadi sudah disampaikan bahwa ketika kita berbicara karakter, tentu penekanan akan nilai-nilai moral agama itu menjadi penting, apalagi negara kita merupakan negara yang memang negara yang memegang nilai-nilai Pancasila ya, sehingga penekanan kepada aspek moral dan agama menjadi penting. Tapi mungkin kita juga bisa melihat bahwa definisi karakter juga cukup luas sebetulnya. Artinya ketika kita berbicara karakter dalam konteks masyarakat Indonesia yang begitu majemuk, yang begitu beragam, maka karakter juga bisa dimaknai sebagai sebuah nilai-nilai yang terkait dengan inklusivitas, sehingga bagaimana anak-anak kita sejak dari dini mereka diajarkan tentang nilai-nilai keberagaman. Tadi misalnya Bu Rita mengatakan bagaimana salah satu hal yang perlu kita dorong adalah bahwa setiap anak itu perlu memiliki akses terhadap layanan PAUD berkualitas, terlepas apakah dia anak laki-laki perempuan, anak yang berasal dari etnis manapun, anak yang berasal dari latar belakang sosial ekonomi apapun, sehingga pemahaman anak akan nilai-nilai inklusivitas, toleransi, keberagaman yang dibalut dalam nilai moral agama ini menjadi penting. Sehingga harapannya ketika kita berbicara tentang generasi emas, kita bukan hanya sekedar menyiapkan generasi yang produktif secara ekonomi, tapi juga mereka memiliki nilai-nilai empati, nilai-nilai kemanusiaan yang rasanya memang pada saat ini ya nilai-nilai tersebut menjadi semakin penting. Kita melihat begitu banyak fenomena-fenomena gunung es kekerasan yang terjadi di sekitar kita, dan barangkali ini menjadi semacam sinyal pentingnya kita untuk memastikan bahwa PAUD di samping mendorong perkembangan kognitif anak, tapi dia juga mengembangkan sisi sosial emosi dan juga karakter seperti yang tadi saya sebutkan. Ya, setuju sekali bahwa pengembangan karakter itu penting sekali ya, apalagi di kondisi pada saat ini gitu ya. Banyak hal yang memang menjadi fenomena yang mungkin masih terlihat
sebagian gitu, belum terlihat seluruhnya, dan itu perlu ditangani sedini mungkin gitu ya, mungkin semenjak PAUD. Maka kemudian peran institusi PAUD itu menjadi sangat penting sebagai institusi yang mengkoreksi, memvalidasi mana nilai yang baik gitu ya. Dan ini akan tentu menjadi generasi emas yang akan datang kalau misalnya dia punya daya tahan yang baik, dia punya sikap empati, simpati, bersikap inklusif, bahwa kita menghargai keragaman. Itu sangat penting diajarkan sejak dini untuk tidak menjelek-jelekkan sesuatu gitu, karena ini memang Indonesia itu sangat beragam gitu. Itu nilai-nilai yang sejak belia memang harus ditanamkan. Kalau dari belia dia memahami itu, menghargai orang lain itu sebagai hal yang paling penting misalnya ya, maka dia semakin besar dia juga akan mengingat-ingat, oh ya sebenarnya waktu kecil saya ingat kalau menghargai orang lain itu penting sekali gitu. Itu mudah-mudahan bisa menjadi bekal ya di level selanjutnya, karena Golden Age itu ya begitu, menjadi fondasi bagi semua tumbuh kembang berikutnya ya Prof. Ina ya. Dan dari yang saya baca tuh di usia dini itu membentuk karakter tuh seperti mengukir ya, atau memahat gitu. Jadi kalau misalnya sudah jadi, ya udah dia akan sulit sekali berubah bentuk gitu ya menjadi yang baru. Ini betul nggak bacaan saya ini? Ya memang kalau melihat kepada teori-teori psikologi perkembangan, misalnya dari teori dari Sigmund Freud ya, yang menjelaskan bagaimana 5 tahun pertama tumbuh kembang anak ini adalah fase internalisasi nilai. Dan nilai-nilai inilah nanti yang akan membentuk nilai moral, sekaligus juga nilai-nilai bawah sadar kita gitu. Jadi seringkali kalau kita melihat kembali barangkali ya Bu Rita, karena memang ini fenomena yang sekarang cukup memprihatinkan ya, maraknya tingginya angka kekerasan di sekitar kita, seringkali kan kita dibuat bertanya-tanya kenapa yang seorang anak bisa melakukan hal tersebut. Nah ini salah satunya barangkali tentu akan panjang analisisnya. Saya pikir kita perlu diskusi yang lebih mendalam. Tapi barangkali tadi bahwa memang internalisasi nilai dan juga pembentukan kesadaran itu muncul pada 5 tahun pertama di kehidupan seorang anak gitu. Jadi kalau anak-anak generasi sekarang kan ada istilah inner child gitu ya. Kemudian artinya untuk menunjukkan bagaimana sebetulnya nilai-nilai yang kita terima ketika anak-anak, disadari atau tidak, itu menjadi sebuah bagian yang paling mendasar dari diri kita. Terbawa ya Bu, betul, ya terus betul. Ya sampai masa depan. Itu makanya penting tuh kebiasaan Indonesia Hebat itu dilakukan sejak belia gitu ya. Kenapa? Karena itu kan membiasakan yang kemudian menjadi nilai begitu ya Prof. Ina ya. Jadi bangun pagi itu kan disiplin, terus tidur cepat, dia mikir juga nanti kalau biar bangun pagi kan saya harus tidur mengatur gitu ya. Kalau anak-anak sekarang kan banyak yang lembur-lembur gitulah ya, bermain game gitu. Termasuk misalnya sikap-sikap membangun karakter, ya saya punya tanggung jawab bersosialisasi, bermasyarakat. Kemudian juga saya punya tanggung jawab untuk menjaga tubuh saya melalui makan maupun berolahraga. Itu kan membangun karakter yang dimulai dari diri sendiri melalui pembiasaan, tetapi kemudian harapannya itu juga bisa menjadi nilai yang melekat kepada diri siswa begitu ya, yang dipraktekkan sampai dia dewasa gitu. Nah, semoga nih Bunda Yanda, para pemirsa podcast makin sadar ya akan urgensinya PAUD gitu. Nah kalau misalnya kita melihat bahwa PAUD itu begitu penting, tapi mungkin masih ada beberapa tantangan nih yang dihadapi ya dalam penyelenggaraannya maupun dalam pengelolaannya gitu. Mungkin saya coba ke Ibu Vina terlebih dahulu. Biasanya salah satu yang dibahas itu adalah ketersediaan guru atau pendidik atau tenaga kependidikan PAUD yang memenuhi kompetensi maupun kualifikasi gitu. Nah sebetulnya bagaimana sih kondisi guru dan tenaga kependidikan PAUD saat ini, dan bagaimana kita bisa berupaya untuk membuat kondisinya lebih baik lagi? Ya jadi memang guru ini tentu saja menjadi salah satu pilar ya, kualitas dan juga kompetensi dari tenaga pendidik ini menjadi salah satu pilar dari PAUD yang bermutu gitu ya. Artinya PAUD yang memang kita cita-citakan, dan betul yang disampaikan oleh Pak Zaki tadi bahwa kondisi saat ini barangkali ada kondisi-kondisi yang belum sepenuhnya ideal. Di antaranya barangkali kalau kita melihat dari data yang ada, ini dari jumlah guru PAUD yang ada di Indonesia, ternyata baru ini mungkin tergantung narasi kita baru atau sudah ya, tapi baru 49% yang memperoleh S1. Artinya kan masih ada PR 51% lebih ya yang barangkali itu belum S1. Tentu kualifikasi pendidikan
tidak selalu berbanding lurus ya dengan kualitas, tapi paling tidak ini salah satu indikator yang paling mudah bahwa ketika kita bisa menjamin kualifikasi pendidikan dari guru-guru PAUD kita, mudah-mudahan kita bisa memberikan layanan PAUD yang lebih berkualitas. Dan dari 49% ini juga ternyata tidak semuanya linear. Linear ini artinya kalau kita mengacu kepada UU Sisdiknas yang ada sekarang, maka syarat untuk menjadi guru di TK itu S1-nya harus berasal dari prodi PG PAUD atau prodi psikologi. Ternyata di lapangan ini sangat beragam. Jadi sudahlah angkanya belum 100%, 49%, kemudian kualifikasi pendidikannya juga sangat beragam gitu, dan tentu ini menjadi tantangan. Dan kalau kita petakan lebih lanjut, misalnya kita melihat ke daerah-daerah 3T, maka tentu distribusi guru ini juga masih menjadi tantangan tersendiri. Artinya saat ini memang guru-guru yang memiliki kualifikasi yang tadi yang sudah memadai, yang sudah S1 masih terkonsentrasi di pulau-pulau tertentu di Indonesia. Artinya dia belum menyebar secara merata. Saya pikir ketika kita berbicara tentang kualitas, kita juga harus bicara akses dan partisipasi. Saya pikir sebetulnya upaya-upaya ke arah sana sudah ada. Pemerintah barangkali sudah menggulirkan program RPL ya, rekognisi pembelajaran lampau, di mana guru-guru yang barangkali belum memiliki pendidikan S1 tapi mereka sudah memiliki pengalaman mengajar, itu mereka bisa melanjutkan studi S1 dengan beberapa percepatan. Kemudian juga BIMTEK ya, capacity building, pelatihan juga secara rutin diselenggarakan. Tapi barangkali kita perlu membuat upaya yang lebih masif. Tadi barangkali kerjasama saya pikir dengan LPTK, dengan lembaga pendidikan, dengan universitas-universitas yang memang secara khusus mereka melatih para calon guru. Ini barangkali harus terus-menerus dilakukan sehingga tadi fleksibilitas penyediaan program percepatan untuk sarjana pendidikan ini barangkali bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua juga penguatan PPG, ini juga menjadi penting untuk dilakukan, baik dari segi kurikulum, kemudian juga dari segi tenaga pengajar di PPG itu sendiri, dan juga barangkali bagaimana memastikan PPG ini juga responsif dengan kebutuhan di lapangan. Baik. Sebentar. Terima kasih Bu Vina. Bu Rita, tadi Bu Vina menyampaikan bahwa masih adanya penyebaran yang tidak merata ya, baik dari guru, tapi saya pikir juga dari PAUD-nya itu sendiri ya. Nah, bagaimana nih Bu pandangan dari Bu Rita? Karena menurut saya ini salah satu kunci nih untuk memastikan tersedianya pendidikan yang bermutu untuk semua itu tadi yang Ibu Rita sempat sampaikan. Sebelum masuk ke situ, saya sebenarnya menekankan juga orang tua juga harus dibangun kesadarannya untuk mau menyekolahkan anak-anak ke PAUD, karena kadang-kadang di perkotaan saja itu masih banyak yang udahlah calistung aja gitu kan. Padahal sekali lagi ini bukan semata-mata kognisi, tadi membangun nilai, membangun karakter gitu ya. Tidak hanya pertumbuhan fisik tapi juga perkembangan psikologisnya gitu. Itu menjadi PR juga agar mendorong gitu ya anak-anaknya bisa ke PAUD. Nah, soal pemerataan sebenarnya Pak Mendikdasmen kan sudah MOU juga dengan Pak Mendes, Kementerian Desa, untuk satu desa satu PAUD gitu ya Prof. Vina ya. Nah, ini menjadi penting dan dalam konteks PAUD itu sendiri, sebenarnya konsep Pak Menteri itu tidak selalu schooling ya, tapi learning. Learning itu berarti kan tidak selalu harus dengan fasilitas yang beragam, tapi bisa memanfaatkan fasilitas yang ada. Misalnya di balai desa yang memang sudah ada di tempat-tempat ibadah gitu ya. Tentu tetap memperhatikan inklusivitas ya, semua anak tetap bisa gitu. Yang prinsip dasar adalah fasilitas yang ada di masyarakat itu bisa dimanfaatkan. Saya pikir poin yang disampaikan Bu Rita sangat penting ya, itu mengingatkan kita kepada peribahasa klasik dari Afrika ya, it takes a village to raise a child. Perlu satu desa gitu ya, mungkin satu negara ya untuk membesarkan seorang anak. Artinya memang salah satu titik kunci yang paling penting untuk bisa mendorong akses ini adalah adanya kolaborasi lintas sektoral kualitas. Jadi kita mendorong akses, tapi aksesnya kepada apa? Kepada layanan PAUD yang berkualitas. Kalau kita hanya fokus kepada kualitas, ini juga problematik, karena yang terjadi adalah ini akan memperbesar kesenjangan, akan banyak PAUD-PAUD yang cukup baik ya, dengan barangkali biaya yang sangat mahal, sehingga akhirnya tidak bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Jadi memang ketika kita bicara perluasan akses, ini harus disertai dengan peningkatan mutu, sehingga akses dan kualitas ini seperti dua sisi dari satu koin, barangkali begitu. Itu tambah. Makanya tagline-nya Kemendikdasmen itu kan pendidikan bermutu, berarti kan berkualitas. Betul. Dan untuk semua yang aksesnya bisa dirasakan oleh
semua orang dimanapun gitu ya Prof Vina ya. Itu mengarahnya ke sana gitu ya, pendidikan bermutu untuk semua. Iya, dan kalau tidak salah berarti juga misalnya akses tersedia tapi kualitasnya itu tidak ideal gitu ya. Itu juga bisa menimbulkan permasalahan dalam perkembangan anaknya kan ya Prof Vina ya. Jadi maksudnya apa yang kita harapkan tidak tercapai, anaknya itu jadi hilang kesempatannya juga gitu. Seperti itu kah? Ya, jadi ada kesempatan yang hilang. Makanya penting untuk kita juga kembali memahami apa sih yang kita maksud dengan PAUD tadi. Kenapa di awal saya mengatakan bahwa kalau kita berbicara PAUD, pendidikan dan pengasuhan ini tidak bisa kita lepaskan. Artinya untuk memastikan bahwa memang ketika anak masuk ke layanan PAUD, dia akan mendapatkan sentuhan stimulasi untuk aspek kognitifnya, sosial emosinya, dan juga aspek-aspek lainnya. Sehingga itulah salah satu barangkali konsep ya yang mendasar ketika kita berbicara PAUD yang bermutu. Kalau itu diabaikan, ya barangkali anak akan berada di satu tanda kutip ya proses pendidikan, tapi pendidikannya barangkali yang tidak bisa menstimulasi aspek-aspek perkembangan anak. Tadi Bu Rita juga sempat menyebutkan bahwa harus ada peran orang tua juga nih gitu. Guru ya sangat berperan, tapi orang tua juga berperan. Karena PAUD kan biasanya durasinya itu sangat relatif sebentar ya dibandingkan dengan jenjang-jenjang pendidikan lainnya. Nah mungkin Bu Rita bisa menyampaikan kalau tadi kepedulian orang tua untuk menyertakan anaknya di PAUD, tapi jika misalnya orang tua sudah memasukkan anaknya di PAUD, bukan berarti dia langsung lepas tanggung jawab kan ya. Nah kira-kira apa yang bisa dilakukan orang tua dalam hal ini? Di dalam konteks ini tentu orang tua atau wali begitu ya, kadang-kadang nggak ada orang tuanya, itu punya tanggung jawab untuk membersamai agar anak juga bisa nyaman di PAUD, kemudian apa yang perkembangan yang ada di dalam proses anak belajar di PAUD itu orang tua juga atau wali bisa membersamai begitu ya, termasuk juga menguatkan gitu, misalnya nilai-nilai yang ada di PAUD gitu, maka yang sudah diajarkan misalnya suruh disiplin, tepat waktu datang ke sekolah, maka itu juga menjadi bagian, ayo kita berangkat lebih pagi. Itu kan mengedukasi gitu ya. Jadi ada simultan kerjasama yang memang harus baik, dan sebenarnya kan memang anak-anak besar tumbuh mengenal nilai pertama itu ada di dalam keluarga. Institusi pendidikan ini kan yang formal dalam konteks institusi sosial begitu ya, yang dia menguatkan karena memang ada sistemnya gitu. Sementara di keluarga ya institusi non formal begitu yang penting, tapi sekaligus juga harus berkolaborasi dengan sekolah. Kalau dari sisi kognitif, perkembangan kognitif gimana Prof Vina? Apa yang bisa dilakukan oleh orang tua? Ya mungkin bukan hanya kognitif ya Mas Zaki ya. Jadi kembali saya sepakat sekali dengan apa yang disampaikan Bu Rita. Memang PAUD ini merupakan sebuah jenjang pendidikan yang unik. Karena pada fase inilah kolaborasi antara guru dan orang tua itu betul-betul terjadi dan betul-betul harus kuat. Saya tidak mengatakan bahwa di jenjang pendidikan lain tidak ada kolaborasi ya dengan orang tua. Tapi pada fase PAUD inilah memang kolaborasi antara guru dengan orang tua menjadi sangat penting. Sehingga tentu pelibatan orang tua di dalam proses pendidikan dan pengasuhan anak itu perlu dipastikan. Dan saya pikir justru kita juga harus agak sedikit menggeser paradigmanya nih Mas Zaki gitu ya. Justru kebanyakan orang tua terutama di kota besar barangkali sangat fokus dengan perkembangan kognitif anak. Jadi mereka sangat khawatir kalau anaknya tidak bisa membaca, menulis, berhitung, anaknya tidak ranking gitu ya. Sehingga dari sejak kecil anaknya diberikan berbagai macam les tambahan supaya anaknya bisa menjadi anak yang super power gitu ya, yang berprestasi. Tentu itu tidak salah, tapi kembali kalau itu dilakukan tanpa melihat kepentingan terbaik anak, disitulah letak masalahnya. Sehingga justru barangkali yang perlu diperkuat adalah bagaimana orang tua bisa memahami bahwa seorang anak mereka memiliki aspek-aspek perkembangan di luar aspek perkembangan kognitif. Kognitif penting, ini perlu distimulasi, tapi jangan sampai karena kita mengejar perkembangan kognitif kita melupakan aspek sosial emosi. Saya pikir sudah banyak sekali kajian-kajian yang menunjukkan bahwa keberhasilan anak di masa yang akan datang itu tidak melulu ditentukan oleh faktor kognitif. Karakter, sosial, emosi ternyata itu lebih memegang peranan yang penting. Nah sehingga memang kemitraan antara PAUD dengan lembaga PAUD dengan orang tua ini menjadi sangat penting. Saya pikir
kita semua punya kesempatan untuk melakukan hal tersebut karena PAUD di Indonesia, lembaga-lembaga PAUD di Indonesia didorong untuk memiliki kelas-kelas orang tua, sehingga barangkali tadi penguatan orang tua bisa disampaikan melalui kelas-kelas orang tua ini. Tapi juga penting bagi kita juga untuk menyadari bahwa orang tua ini tidak satu kategori. Mereka datang dari berbagai latar belakang gitu, sehingga saya percaya gitu ya, tidak ada orang tua yang berniat buruk terhadap anak mereka, tapi karena tadi barangkali minimnya pemahaman, faktor sosial emosi, faktor sosial ekonomi yang membuat orang tua tidak bisa memberikan layanan terbaik kepada anak, sehingga memang bukan hanya diperlukan satu desa untuk membesarkan anak, tapi juga diperlukan satu desa untuk membantu orang tua gitu. Jadi bagaimana orang tua ini bisa dibantu gitu tadi barangkali melalui kelas-kelas orang tua, tapi juga bantuan-bantuan lain untuk membantu mereka menghilangkan hambatan-hambatan yang menghalangi mereka untuk menjadi orang tua yang baik gitu. Sebetulnya di Indonesia itu luar biasa ya, kita kan terbiasa memanggil orang lain tuh ibu bapak gitu, walaupun itu bukan ibu bapak kita. Sebenarnya itu menunjukkan sebuah collective family gitu, bahwa family itu tidak hanya dibatasi di ruang keluarga, tapi semua orang yang ada di sekitar anak itu bertanggung jawab dan harus membantu orang tua dan anak. Gotong royong itu memang salah satu nilai yang ini ya, yang sangat masuk ke banyak lini gitu, dan terutama di pendidikan anak usia dini juga ya gitu. Baik, mungkin Ibu Rita bisa ada tips atau praktik baik yang pernah diamati gitu atau dilihat terkait keterlibatan orang tua di perkembangan anak, kerjasama yang baik gitu antara satuan PAUD dan orang tua? Tadi betul kata Prof. Vina bahwa orang tua itu tidak satu kategori, dan bekal orang tua untuk menjadi orang tua itu juga sangat beragam gitu ya. Saya pernah punya riset gitu ya di KPAI dulu, orang tua yang pernah mendapatkan informasi tentang pengasuhan itu hanya 25%-an. Naik lagi itu terus kemudian 3 tahun berikutnya dia naik hanya sekitar 31%-an. Gitu. Itu dari sosial media dan seterusnya. Itu artinya sebagian besar orang tua mengasuh itu secara natural, Prof. Vina ya. Yang tadi bukan bermaksud tidak baik, tapi pengetahuannya masih sama sesuatu yang jadul. Saya dulu dipukul nggak apa-apa misalnya kayak gitu. Dan pengetahuannya secara informal ya Bu Rita ya. Iya, pengetahuannya secara informal. Kenapa kemudian satuan PAUD itu menjadi penting, karena kan dia formal dan ada sistem yang bisa mengkoreksi, termasuk bagaimana mengkolaborasikan dengan orang tua gitu ya. Nah, praktek-praktek baik ini memang saya kira guru atau pendidik ya di satuan PAUD itu penting di awal juga melakukan mapping tentang kondisi orang tua. Ada sih beberapa sekolah yang melakukan itu. Jadi ini keluarga aman, ini kurang aman gitu ya. Terus termasuk ini anak dengan siapa, karena tidak selalu anak dengan orang tua. Makanya saya tadi menyebut wali gitu ya. Jadi bahasa-bahasa itu menjadi penting. Termasuk sebenarnya bagaimana anak-anak ini pengasuhan di dalam rumah itu seperti apa. Nah, program-program parenting itu menjadi bagian penting, baik ketika mereka mengantar anak ke PAUD pertama kali, kemudian juga di tengahnya pasti setelah ada 3 bulan pertemuan misalnya ada perkembangan, ternyata ini ada tumbuh kembang yang kurang misalnya gitu ya Prof ya. Berarti itu kan ada dikoreksi, karena nggak semua orang tua juga mau menerima loh kalau dikasih tahu kalau anaknya ini sebenarnya kayaknya ada problem di fokus misalnya, oh enggak ada saya begini ya, itu kan sering terjadi. Makanya membangun komitmen di awal itu sangat penting, bahwa kita sama-sama mengasuh dan mendidik gitu ya, dititipkan sementara di PAUD pada saat sekolah, tetapi tanggung jawab tumbuh kembang itu adalah tanggung jawab kita bersama, dan orang tua punya peran yang sangat penting gitu ya. Ini makanya kemudian isu-isu stunting, isu itu sebenarnya bisa dikoreksi ketika ada di PAUD kan Prof ya, termasuk tumbuh kembang gitu ya. Kolaborasi seperti itu banyak dilakukan juga, mapping di awal, komunikasi tidak putus pada setiap hanya di depan dan memasrahkan gitu ya, tapi juga sepanjang proses pembelajaran kan ada informasi yang terus dijalankan gitu. Apalagi di usia segitu ya Prof ya, maksudnya misalnya ya sepele, kok anak ini tiba-tiba ngompol ya, berarti kan ada sesuatu gitu. Itu kan perlu dikomunikasikan, dan kesadaran orang tua bahwa ini tanggung jawab bersama, terus bisa dikoreksi tidak hanya di sekolah tetapi juga pendampingan di rumah itu menjadi penting gitu. Ya. Itu sih. Oke. Terima kasih banyak Bu Rita atas sharingnya. Kemudian nih tadi kita udah bicara soal pendidikan bermutu untuk semua gitu ya. Jadi
mutu tuh jadi menjadi satu hal yang sangat penting gitu, yang berkualitas. Nah sekarang kalau misalnya nih Bu Vina atau Ibu Rita memiliki PAUD gitu, kira-kira bagian mutu yang mana yang akan Ibu Vina kawal gitu untuk PAUD-nya supaya nah ini benar-benar bermutu nih untuk masyarakat yang ada di sekitar PAUD tersebut. Mungkin Bu Vina dulu. Ya jadi ini pertanyaannya susah. Pertanyaannya masuk ke grand design. Ya, jadi ya mungkin tadi ya yang pertama kita tidak bisa bicara mutu tanpa bicara akses. Jadi mungkin kalau saya mereimajinasi ya, mendefinisikan PAUD bermutu itu seperti apa. Yang pertama, PAUD itu harus terakses oleh anak-anak. Terutama sekali barangkali ini sebetulnya amanahnya dari deklarasi Tasken untuk PAUD dan juga deklarasi ASEAN untuk PAUD dan juga konvensi PBB akan hak anak, bahwa salah satu ciri pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang dapat diakses oleh semua anak terlepas dari latar belakang anak tersebut. Jadi sudah sejalan sebetulnya dengan tagline dari Kemendikdasmen. Jadi ini harus kita pahami sehingga saat ini barangkali luar biasa kalau kita perhatikan ya, partisipasi masyarakat di Indonesia membantu program pemerintah untuk mendorong akses, tapi kita juga melihat ada kesenjangan, ada PAUD-PAUD yang barangkali memang sangat berkualitas di kota-kota besar, tapi sayangnya tidak bisa diakses oleh seluruh anak, tapi ada PAUD yang barangkali dengan fasilitas yang sangat seadanya dan tentu saja barangkali aspek kualitas menjadi dikorbankan. Kemudian yang kedua barangkali PAUD yang bermutu juga adalah PAUD yang mengembangkan perkembangan anak secara holistik dan integratif. Tadi kita bicara bagaimana PAUD ini bisa menstimulasi kemampuan fondasi anak yang meliputi perkembangan kognitif, sosial, emosi, bahasa, moral dan juga agama, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah tadi bisa mengajarkan nilai-nilai karakter ya, selain moral agama juga terkait dengan nilai inklusivitas, nilai toleransi, sehingga anak-anak menjadi pribadi yang tadi bisa menerima dan merayakan perbedaan yang ada di sekitarnya. Karena realitasnya kita hidup di masyarakat yang begitu multikultural, masyarakat yang begitu majemuk, sehingga tentu nilai-nilai ini menjadi penting. Dan tentu saja barangkali juga kompetensi dari tenaga pendidik menjadi penting ya. Bukan hanya kompetensi, tadi saya katakan salah satu indikator paling mudah adalah dari latar belakang pendidikan, tapi kita juga barangkali ingin memastikan bahwa bukan hanya sekedar dari kualifikasi pendidikan, tapi memang kita memerlukan guru-guru yang barangkali mengajar dengan hati, sepenuh hati ya, yang tadi juga menerima anak apa adanya. Mungkin kita sama-sama familiar, sama-sama akrab dengan istilah pendidikan yang berpusat pada anak tadi, pendidikan yang memberikan perlindungan, memenuhi aspek perlindungan pada anak, tapi pada saat yang sama juga memberikan ruang partisipasi kepada anak, sehingga anak juga bisa dari sejak kecil seperti yang disampaikan Bu Rita tadi belajar menjadi warga negara. Kemudian tentu saja barangkali PAUD yang ideal juga adalah PAUD yang tadi untuk bisa memenuhi kebutuhan anak, mereka juga didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, yang ini sebetulnya juga tidak selalu identik dengan penyediaan sarana dan prasarana yang mahal gitu ya. Kita bisa memanfaatkan loose part, bahan-bahan di sekitar lingkungan PAUD tersebut gitu ya, untuk kemudian menjadi alat-alat media pembelajaran, alat-alat permainan edukatif bagi anak. Sebetulnya ini kelihatannya kita perlu podcast terpisah sih. Kalau kita mau bicara tentang reimajinasi PAUD yang bermutu, tapi paling tidak mungkin itu hal-hal mendasar ya yang perlu kita perhatikan untuk bisa memastikan bahwa layanan PAUD ini bisa memberikan pengalaman terbaik ya dan manfaat terbaik untuk anak. Ya, baik. Ibu Rita ada yang ingin ditambahkan? Ya, tadi dari borong Prof Vina, saya ingin menambahkan beberapa hal gitu ya. Proses pembelajaran kita ini kan sering orientasinya kognitif ya Prof ya. Misalnya matematika itu ya angka gitu. Padahal kan sebenarnya tidak seperti itu konsep. Saya sedang ingin menguatkan bahwa PAUD kita juga penting untuk mengarah ke STEM yang baik gitu ya. Nah ini juga menjadi bagian yang penting kan. Pak Menteri sering mengatakan, ayo ajar kan ini sedang akan ada gerakan numerasi nasional ya. Numerasi itu tidak selalu soal berapa ditambah berapa gitu, tapi mengenal bahwa saya bawa satu botol, teman saya satu botol, di meja ada berapa botol misalnya ya. Itu kan sederhana gitu. Jadi anak-anak juga bisa belajar tentang hal-hal yang ada di sekitarnya yang sederhana,
mulai dari misalnya ada lampu lalu lintas gitu, dia diatur ada berapa lampu, ada bagaimana lampu ini sistemnya berjalan gitu ya. Jadi mengenalkan sains sejak dini ini juga menjadi PR, karena ternyata di abad sekarang ini minat untuk ke sains itu kan menurun, Prof ya. Jurusan-jurusan tertentu tuh menurun loh, tidak lagi karena anak-anak nggak kepingin sulit, nggak kepingin capek, lelah gitu ya. Ini beberapa rektor mengatakan prodi seperti fisika, matematika itu berkurang, Prof. Nah, yang banyak kan sosial. Nah, ini juga kita mendorong STEM seiring dengan gerakan numerasi nasional juga menjadi bagian yang penting. Termasuk memang kan kalau di PAUD ya kalau deep learning dia joyfulnya yang dominan gitu ya. Tetapi memang penting untuk tetap memberikan makna, membangun kesadaran gitu ya, sesuai dengan usia tumbuh kembangnya. Saya kira penting untuk menguatkan itu kembali, karena biar anak-anak itu tidak hanya, mungkin kalau di dalam bahasa ilmiah kesadaran palsu ya Teh ya. Jadi melakukan sesuatu tuh hanya karena dituntut gitu ya, tapi tidak mengerti makna dari kenapa saya misalnya harus beribadah. Kenapa saya harus cuci tangan sebelum makan gitu ya. Itu hal-hal yang penting yang tadi sebenarnya itu masuk naiknya ke nilai dan karakter ya. Seperti itu. Jadi proses pembelajarannya yang enjoy, yang bukan semata-mata substantif kognitif gitu ya. Tapi implementatif di dalam kehidupan sehari-hari, mendorong ke STEM, ke hal-hal yang baru yang kita juga tidak boleh alergi ya dengan perkembangan dunia yang luar biasa, tetapi bagaimana kemudian mereka memahami dengan kemanfaatan yang lebih baik gitu. Ya. Baik, nah sekarang saya ke Bu Rita dulu nih, supaya Bu Rita punya kesempatan untuk memborong kali ini. Enggak, ini ahlinya Prof. Karena kita punya keahlian yang berbeda. Oke, tadi kita sudah diskusi bahwa it takes a village to raise a child gitu, jadi ini adalah kerjasama gitu ya, kerja kolaborasi antar pihak gitu, berbagai mungkin lembaga dan kementerian juga gitu. Nah, kira-kira menurut pendapat Ibu, bagaimana lembaga-lembaga lain gitu ya bisa berperan, atau pihak-pihak lain atau pemerintah daerah gitu bisa berperan dalam mempercepat terwujudnya PAUD yang berkualitas dan dapat diakses untuk semua gitu, sehingga nantinya bisa mencapai tujuan menciptakan generasi emas itu tadi gitu. Iya. Sebenarnya PAUD itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Ya. Nah, selain bahwa desa juga bisa ya melalui Kementerian Desa. Dan itu menurut saya penting untuk Kemendagri mendorong agar dan DAK untuk daerah itu juga masuk untuk ke PAUD. PAUD ini kalau di luar negeri itu paling mahal. Kalau kita kan kebalik ya Prof ya, semakin tinggi semakin mahal. Padahal sebenarnya kalau di luar negeri early childhood education itulah yang paling mahal gitu kan. Karena itu disadari sebagai sebuah fondasi awal yang sangat penting gitu ya. Nah, peran Pemda itu menjadi bagian yang penting untuk mendorong agar semua anak mendapatkan kesempatan 1 tahun belajar sebelum jenjang berikutnya ke SD gitu ya. Itu kan kita sekarang wajib belajar 13 tahun. Jadi dorongan untuk ke sana harus menjadi prioritas. 20% anggaran pendidikan termasuk sebenarnya di Pemda ya. APBD itu juga menurut saya menjadi bagian penting untuk mengalokasikan dana untuk PAUD saya kira. Semuanya ya, tidak hanya soal sarpras tapi juga gurunya begitu ya, kesejahteraan gurunya dan juga fasilitas lainnya. Kemudian yang kedua, meningkatkan PAUD berkualitas kan sebenarnya tidak hanya dilakukan oleh institusi PAUD itu sendiri. Misalnya di dalam konteks kesehatan, PAUD ini penting loh berkolaborasi dengan puskesmas misalnya, agar anak-anak mendapatkan haknya, mendapatkan derajat kesehatan yang baik dengan imunisasi. Hari ini PR imunisasi besar sekali loh, karena banyak orang tua yang nggak mau mengimunisasikan, capaian imunisasi di bawah 80%, itu kan banyak ya. Nah, itu menjadi bagian yang penting untuk PAUD bekerja sama dengan puskesmas agar derajat kesehatannya lebih optimal. Kemudian tadi misalnya ada anak-anak yang membutuhkan layanan khusus ya, misalnya layanan terapi begitu. Di institusi Pemda itu kan sebenarnya sudah mulai ada beberapa lembaga yang bisa melayani layanan seperti itu, baik RSUD, kadang-kadang di pusat pembelajaran keluarga atau puspaga, kadang-kadang di ya puskesmas ya, itu kadang-kadang kan ada ya, kalau kayak DIY dan sekitarnya itu kan satu puskesmas ada psikolognya. Nah, itu misalnya kan berarti
guru-guru di PAUD juga harus memahami ada banyak layanan yang bisa diakses. Tidak semuanya diselesaikan oleh PAUD itu sendiri. Bridging itu bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas, termasuk ruang terbuka hijau dan seterusnya yang bisa dimanfaatkan. Ruang-ruang pembelajaran, entah museum, entah di Kominfo punya apa, mungkin perpustakaan keliling dan seterusnya, itu kan sangat mungkin untuk anak-anak belajar lebih luas gitu. Mungkin itu. Baik. Ibu Vina ada yang ingin ditambahkan? Ya, sebetulnya sudah sangat lengkap sekali apa yang disampaikan Bu Rita. Jadi memang ketika kita berbicara tentang tadi ya pertanyaan Mas Zaki, maka penguatan kapasitas dari pemerintah daerah ini menjadi penting karena memang saat ini PAUD menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah. Tentu bukan berarti pemerintah pusat tidak memiliki tanggung jawab, tapi barangkali memang secara program anggaran dia melekatnya kepada pemerintah daerah. Nah, di Indonesia sendiri sebetulnya saat ini saya pikir kita ada dua payung yang bisa kita gunakan untuk mendorong penguatan pemerintah daerah sekaligus juga kolaborasi lintas sektoral dan lintas kementerian tadi. Yang pertama adalah payung program PAUD HI yang ini sudah ada perpresnya sejak tahun 2013, di mana memang PAUD HI ini berbicara tentang kebutuhan esensial anak yang terdiri dari kesehatan, pendidikan, kesehatan, pelindungan, pengasuhan dan kesejahteraan. Sehingga diharapkan tadi bahwa tugas membesarkan anak, tugas mendidik dan mengasuh anak ini tidak melulu tugas dari Kemendikbudristek saja, tapi juga tugas yang sifatnya lintas kementerian. Nah, persoalannya bagaimana memperkuat satgas-satgas yang ada di daerah, terutama sekali sampai ke tingkat desa, karena disinilah yang menjadi PR kita. Jadi saya pikir koordinasi di tingkat pusat itu sudah sering sekali terjadi, tapi bagaimana kemudian koordinasi ini bisa terus berlanjut sampai tingkat desa, sehingga memang secara ekosistem kerjasama lintas sektoral ini juga terjadi di desa. Tadi Bu Rita sudah menyampaikan ya beberapa contoh-contoh praktis bagaimana lembaga PAUD didorong untuk bekerja sama dengan puskesmas dan juga dengan lembaga-lembaga lainnya. Kemudian yang kedua juga payung kedua yang barangkali ini masih bergulir ya Bu Rita, terkait dengan wacana wajar 13 tahun di mana 1 tahun pra-SD ini akan menjadi bagian di dalamnya. Saya pikir ini juga momentum yang sangat penting. Bagaimana dengan menggunakan kebijakan ini kita bisa semakin mendorong kerjasama lintas sektoral. Nah, terakhir sebagai penutup, masih ada satu lagi. Terakhir sebelum kita mengakhiri diskusi kita bersamaan, hari ini adalah Hari Pendidikan Nasional. Nah, jadi saya persilakan Ibu Vina dan Ibu Rita untuk menyampaikan pesan atau harapan untuk pendidikan anak usia dini di Indonesia. Silakan Ibu Vina terlebih dahulu. Baik, terima kasih banyak Mas Zaki. Jadi seperti tadi barangkali sudah kita sama-sama diskusikan bahwa pendidikan anak usia dini ini merupakan fondasi bagi pendidikan di fase-fase berikutnya. Kemudian berbagai kajian sudah menunjukkan bagaimana pentingnya PAUD bagi tumbuh kembang anak, bagaimana pada masa inilah internalisasi dari nilai-nilai karakter, nilai-nilai yang nilai-nilai intoleransi, inklusivitas bisa dibentuk, dan juga bagaimana pada fase inilah seluruh aspek perkembangan anak bisa distimulasikan secara optimal. Nah, mungkin saya juga ingin menekankan bahwa peran PAUD tidak hanya terbatas untuk tumbuh kembang anak saja, tapi PAUD juga sangat berkontribusi terhadap pembangunan sebuah negara dan juga pembangunan global. Kita tidak hanya melihat dari sisi ekonomi, tapi bagaimana berbagai kajian juga sudah menunjukkan bahwa PAUD ini bisa menjadi sebuah kendaraan yang sangat efektif untuk menghasilkan mobilitas sosial, sekaligus juga mencapai keadilan sosial di masa yang akan datang. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa lebih saling bekerja sama untuk memastikan bahwa anak-anak kita mendapatkan layanan PAUD yang bermutu, layanan PAUD yang terbaik, dan layanan PAUD yang memang inklusif. PAUD ini merupakan institusi yang penting bagi tumbuh kembang anak. Selain bahwa anak diasuh di dalam keluarga, tetapi PAUD menjadi bagian yang penting untuk anak masuk ke dunia pendidikan yang lebih formal dibandingkan di keluarga. Dan ini akan menjadi bekal bagi anak-anak di masa yang akan datang. Kalau kita berbicara Indonesia emas, sebenarnya kita harus memperhatikan anak sejak belia. Dan sebenarnya inisiasi-inisiasi baik dari beragam organisasi masyarakat terkait mendirikan PAUD sejak 100-an tahun yang lalu, yang dilakukan oleh Aisyah, yang dilakukan oleh Taman Siswa, dan Muslimat, dan seterusnya, itu harus dikuatkan kembali dengan penguatan mutu, dengan penguatan guru, penguatan sarpras, dan semua pihak harus menguatkan bahwa PAUD ini penting, PAUD ini harus diwujudkan, dan akses untuk semua anak Indonesia mendapatkan PAUD, peserta didik
bisa masuk ke PAUD menjadi bagian yang sangat penting saya kira. Jangan sampai PAUD ditinggalkan karena dianggap jenjang yang paling bisa dikorbankan, tetapi sesungguhnya PAUD ini adalah fondasi bagi masa depan anak Indonesia. Mari kita dukung anak-anak kita untuk tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter sejak usia dini. Ayah, Bunda, dan Sobat PAUD, terus tonton episode-episode selanjutnya di podcast PAUDpedia. Jadi jangan lupa subscribe kanal YouTube PAUDpedia dan ikuti berita-berita terbaru tentang PAUD dengan mengikuti media sosial PAUDpedia di Instagram, Facebook, TikTok, dan X. Sebelum kita mengakhiri podcast edisi kali ini, izinkan saya menyampaikan pantun. Ibu-ibu, bantu cakepnya ya. Pagi cerah, mentari mulai menyeruak. Cakep. Langkah maju, penuh percaya. Cakep. Mari bersama bergerak serentak. Cakep. Mewujudkan generasi emas Indonesia. Cakep. Selamat Hari Pendidikan Nasional, partisipasi semesta wujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Podcast PAUDpedia, edukatif, inspiratif, solutif.